Nur Fahira Nasruddin dari kelompok 4 selaku pemateri pertama. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai hakikat hidup manusia. Menurut ahli psikologi menyatakan bahwa hakikat manusia adalah rohani, jiwa atau psikis. Jasmani dan nafsu merupakan bagian dari rohani. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri yang secara prinsip membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Disebut sifat manusia karena secara hakikat sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak ada pada makhluk lainnya. Secara umum, hakikat hidup manusia adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sampai mencapai tingkat kepuasan tertentu. Sedangkan hakikat manusia dalam konsep Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki potensi untuk bertumbuh dan berkembang menuju kepada kesempurnaan. Hakikat hidup manusia sebagai berikut. Yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Yang ketiga, individu yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif. Dan yang selanjutnya ialah makhluk Tuhan, yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Dan yang terakhir, individu yang sangat berpengaruh oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial. Bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaan tanpa hidup di dalam lingkungan sosial. Pada hakikatnya, tujuan manusia dalam menjalankan kehidupannya mencapai perjumpaan kembali dengan penciptaannya. Kembalinya manusia ke asalnya sebagaimana dalam dimensi manusia yang berasal dari pencipta, maka ia akan kembali kepada Tuhan sesuai dengan bentuknya. Tak asing lagi ketika setiap manusia mempunyai harapan yang sangat tinggi selama di dunia. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membawakan materi mengenai aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama itu manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, dan manusia itu adalah subjek yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Oleh karena itu manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya. Ia mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya atau objek. Bukan hanya itu, manusia juga sadar akan pemikirannya. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan ruh. Nah, badan manusia terbentuk dari unsur-unsur tanah dan bumi. Jiwa yang terbentuk dari sebagian ruh Tuhan yang ditiupkan ke tubuh. Nah, ruh ini adalah sebagian dari sifat-sifat ketuhanan. Jadi manusia memiliki jiwa dan ruh. Jiwa ini yang dimaksud adalah substansi yang kualitasnya bisa berubah-ubah, dapat menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Sedangkan ruh ini adalah sebaliknya. Meskipun manusia merupakan perpaduan dua unsur yang berbeda, yang artinya merupakan pribadi yang integral, di mana manusia itu kesatuan badani dan rohani. Maka dari itu manusia hidup dalam ruang waktu, sadar akan dirinya dan lingkungannya, mempunyai berbagai kebutuhan insting, nafsu, serta mempunyai tujuan. Selain itu manusia juga mempunyai potensi untuk beriman dan takwa kepada Tuhan, dan potensi untuk berbuat baik atau buruk. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Seseorang yang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur seperti unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa menyatu pada dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak disebut sebagai makhluk individu. Jadi setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Tak ada yang sama persis. Kalau seorang individu memiliki ciri fisik atau karakter sifat yang dibawa sejak lahir atau faktor genotip, ia juga akan memiliki ciri fisik atau karakter sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau faktor fenotip.
Karakteristik yang khas dari seseorang dapat kita sebut dengan kepribadian. Nah, keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu, juga diberikan yang berupa akal pikiran serta yang dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial. Baiklah, langsung saja. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk berbudaya. Dengan akal budi, manusia dapat menciptakan kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil cipta dan rasa manusia dari akal budinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun bersama yang mencakup pengetahuan, keyakinan, hukum adat, dan setiap kecakapan maupun kebiasaan. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Kebudayaan diperoleh dengan cara belajar dan kebudayaan tersebut diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk budaya adalah manusia yang memiliki ide atau pengetahuan bersama yang melahirkan materi kebudayaan pribadi maupun bersama yang menjadi dorongan budaya untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk susila. Pandangan ini menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk susila berasal dari kepercayaan bahwa budi nurani manusia yang secara sadar mematuhi norma-norma yang ada. Sebagai makhluk yang otonom atau memiliki kebebasan, manusia selalu dihadapkan dengan suatu tindakan yang harus dipilih. Adapun kebebasan dalam melakukan sesuatu juga harus sesuai dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang harus dipilihnya. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk beragama. Manusia menurut fitrahnya adalah makhluk beragama, yaitu makhluk yang memiliki rasa dan kemampuan untuk memahami serta mengamalkan nilai-nilai agama. Keberagaman menyirat adanya pengakuan dan pelaksanaan yang sungguh atas agama. Manusia hidup beragama karena agama menyangkut masalah-masalah yang bersifat mutlak, maka pelaksanaan keberagamaan akan tampak dalam kehidupan sesuai agama yang dianut masing-masing individu. Hal ini baik menurut sistem keyakinannya, peribadatan, ataupun pelaksanaan tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan alam. Dalam keberagamaan, maka manusia akan merasakan hidupnya lebih bermakna. Sekian. Selanjutnya, manusia dan pandangan hidup. Semua manusia yang hidup di bumi ini pasti memiliki pandangan masing-masing. Pandangan artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pedoman. Pandangan hidup pada dasarnya mempunyai unsur-unsur. Pertama, cita-cita. Pasti semua manusia mempunyai cita-cita yang tinggi dan harapan yang besar. Kedua, kebijakan. Kebijakan merupakan satu faktor yang menentukan ke arah mana pandangan hidup kita. Kedua, kepercayaan. Kepercayaan salah satu pandangan hidup berasal dari kata akal atau kekuasaan Tuhan. Sekian materi dari saya. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.